Salam informasi, salam kepo, salam kejenian berpikir, seperti jernihnya air mineral ini. Gagal ginjal akut adalah suatu kondisi saat ginjal tiba-tiba tidak dapat menyaring limbah dari darah. Nah, entah bagaimana ceritanya, penyakit ini menyerang kebanyakan balita di tanah air saat ini. Bahkan jumlah kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau atypical progressive acute kidney injury pada anak di Indonesia telah ditemukan sebanyak 241 kasus di 22 provinsi dengan 133 kematian atau 55% dari jumlah kasusnya. Sebanyak 80% dari kasus ini tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Barat, Bali, Banten, dan Sumatera Utara. Dan hingga saat ini, kasus terkait dengan penyakit ini, pemerintah masih terus mencari tahu penyebab pastinya. Walaupun entah ini bisa dikatakan tindakan yang terburu-buru atau tergesa-gesa atau apa gitu ya, pemerintah sempat melarang adanya penggunaan obat dalam bentuk cairan atau dalam bentuk sirup. Dan ini pun menjadi pro kontra. Karena beberapa masyarakat mengatakan bahwa kenapa baru sekarang yang namanya obat-obatan sirup untuk anak-anak ini ditidakbolehkan atau dilarang. Padahal sebelumnya, jauh sebelum obat-obat sirup itu ada, tidak ada kasus seperti ini. Ya, pemerintah juga telah menyebutkan bahwa penyakit ini diduga karena adanya senyawa kimia yang merusak ginjal tersebut. Banyak pihak meminta bahwa kasus ini dijadikan kejadian luar biasa atau KLB. Namun ini pun menjadi polemik kembali. Karena kenapa? Karena pro kontra terjadi. Kalau kasus ini benar-benar dijadikan KLB, artinya pemerintah harus bertanggung jawab penuh, terutama terkait dengan pembiayaan. Dan apakah pemerintah akan mampu untuk membiayai? Untuk penyakit gagal ginjal akut ini, kalau seandainya dibiayai dan sudah sampai pada cuci darah, kita tahu kalau cuci darah, sekali cuci darah biasanya akan terus-terusan cuci darah. Dan ini dari bayi loh. Kalau cuci darah dari bayi sampai akhirnya misalnya mungkin 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan 30 tahun, dan itu harus dibiayai oleh negara, bagaimana dengan keuangan negara kita? Nah, ini soal KLB. Nah, kalaupun juga KLB ini diberlakukan, ini ada sesuatu yang sebenarnya tidak masuk menurut Peraturan Menteri Kesehatan. Dalam artian apa? KLB atau kejadian luar biasa dalam kasus ini bisa dikatakan tidak masuk. Karena apa? Karena penyakit ini seperti dikatakan oleh Pak Menteri Kesehatan adalah diduga karena kandungan senyawa kimia. Padahal KLB yang selama diketahui adalah karena penyakit yang mewabah, yang sifatnya menular. Sementara penyakit ini tidak menular. Sekali lagi, apakah ini kalaupun dijadikan KLB nantinya, pemerintah benar-benar bisa melakukan pembiayaan? Atau bagaimana caranya agar orang-orang atau bayi-bayi yang terdampak ini bisa dibiayai oleh negara? Kalaupun tidak KLB pun, harusnya pemerintah juga bertanggung jawab untuk pembiayaan bagi para bayi atau orang tua yang mengalami atau tertimpa penyakit ini. Oh ya, sekali lagi, soal adanya senyawa kimia yang masuk ke dalam tubuh bayi karena cairan obat yang mengandung sirup, lagi-lagi ini menjadi sebuah pertanyaan. Bagaimana sebenarnya BPOM melakukan pengawasan terkait dengan hal ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, yang namanya obat sirup untuk anak-anak ini sudah lama ada. Dan ini tidak masalah saat ini. Selama ini tidak masalah, tetapi kenapa baru ini? Kalaupun memang kandungannya yang ada, ini menjadi salah satu atau diduga menjadi salah satu penyebab gagal ginjal ini, lagi-lagi pertanyaan sesungguhnya, bagaimana pengawasan dari BPOM terhadap produksi obat-obat yang mengandung cairan atau mengandung sirup ini? Ini masih menjadi PR besar untuk pemerintah.
Yang pastinya, lagi-lagi Menteri Kesehatan atau Kementerian Kesehatan ini tengah diuji. Diuji dengan berbagai penyakit yang masuk ke tanah air. Ketika COVID-19 masuk ke tanah air, pemerintah juga terkesan gerasak-gerusuk. Begitu juga dengan penyakit ini. Sampai kapan pemerintah tidak akan gerasak-gerusuk? Pastinya yang diinginkan pemerintah, maksud saya, yang diinginkan oleh masyarakat, ya tentunya pemerintah itu harus benar-benar memperhatikan rakyatnya. Pemerintah harus benar-benar melindungi masyarakatnya dari berbagai ancaman apapun di tanah air ini, termasuk ancaman disebabkan oleh penyakit. Ya, jadi penanganan terkait dengan penyakit ini harus diprioritaskan kepada masyarakat yang terdampak. Apalagi Presiden sudah mengatakan bahwa untuk penyakit ini jangan dibuat remeh. Harus dilakukan penanganan secara cermat dan tepat. Jadi, sekali lagi, untuk penyakit ini, lagi-lagi Kementerian Kesehatan diuji. Bagaimana pemerintah dalam artian Menteri Kesehatan atau Kementerian Kesehatan mampu mengatasi dan menanggulangi penyakit ini. Walaupun hingga saat ini belum ditemukan secara pasti bagaimana penyebabnya. Walaupun juga Menteri Kesehatan telah mengatakan ada obat. Obatnya sudah ditemukan atau setidaknya sudah ada cara atau obat. Tapi obat itu kan masih obat luar negeri, masih obat dari luar. Lagi-lagi kalau mengambil obat dari luar, ya APBN kita juga akan tersedot untuk membeli obat itu. Ini menjadi PR untuk pemerintah, terutama pihak-pihak yang bertanggung jawab atau pihak-pihak yang harus menuntaskan kasus ini. Dan lagi-lagi kelihatannya pihak kepolisian juga harus dilibatkan, jangan sampai nantinya ada oknum ataupun ada orang-orang ataupun ada hal tertentu yang mengambil bagian atau mencoba untuk mencari keuntungan di balik musibah ini. Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir, seperti jernihnya air mineral ini.